Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ratu Amarsela Selalahi dari Kors TLB 16 Politeknik Penerbangan Medan. Di sini saya akan menjelaskan sebuah rangkaian jaringan distribusi primer. Bisa dilihat bahwasannya ada 3 sumber suplaian tenaga, mulai dari PLN 1, PLN 2, dan juga genset sebagai backup-an. Langsung saja kita operasikan bagaimana cara menyalurkan beban dari PLN 1, 2, dan genset ke 3 beban tersebut. Kita akan coba dari simulasi. Pertama, kita akan mengoperasikan dari PLN 1. Posisi ini masih normally open. Kita akan close sehingga menghubungkan setiap saklar atau detent switch tersebut. Di sini PLN 1 menyalurkan ke 3 beban. Kita akan close-kan. Nah, di sini bahwasannya ketiga beban tersebut sudah mendapat suplaian dari PLN 1. Kita akan lanjut dengan suplaian dari PLN 2 ke beban. Di mana PLN 2 ini juga menyalurkan ke 3 beban. Kita akan close-kan. Nah, di sini PLN 2 sudah menyalurkan ke 3 beban tersebut. Selanjutnya kita akan simulasikan dari genset. Untuk genset, dia menyalurkan ke 2 beban, yaitu beban yang pertama dan juga beban yang kedua. Jadi beban yang ketiga tidak mendapat suplaian dari genset. Oke, kita kembali lagi ke PLN 1. Kita akan melihat kenapa rangkaian ini nge-looping. PLN 1 kita akan simulasikan kembali untuk menyuplai kedua beban, ketiga beban. Posisi di sini ketiga beban sudah disuplaikan dari PLN 1. Di sini ada beberapa keuntungan kita menggunakan sistem looping. Sebenarnya sistem looping ini ada 2, yaitu tertutup dan terbuka. Tipe ini merupakan untuk jaringan distribusi primer, gabungan dari 2 tipe jaringan radial di ujung kedua jaringan tersebut terpasang. Pada keadaan normal, tipe ini bekerja secara radial dan pada saat terjadi gangguan dapat dioperasikan kembali dengan diberikannya suplaian dari suplaian lain. Misalnya ada kegagalan atau maintenance di beban ini,
maka tidak semua beban-beban akan mati. Karena di sini sistemnya menggunakan looping akan tersalurkan dari beban yang lain. Kita akan operasikan jika ada kerusakan atau maintenance pada beban tersebut. Nah, bahwasannya beban yang lain tidak terganggu akibat dari maintenance dan atau kerusakan yang terjadi jika beban rusak. Misalnya, PLN 1 gagal menyuplai untuk ketiga beban, kita bisa mengoperasikan dengan bantuan PLN 2. Kita akan close-kan. Nah, misalnya ada kerusakan pada PLN 1, PLN 1 akan di-off-kan, maka semua akan mati. Nah, untuk membantu agar ketiga beban tersebut tidak mengalami kegagalan, kita akan langsung dibantu dengan PLN 2. Baiklah, bisa jelas dilihat bahwa kelebihan dari jaringan primer ini yaitu sistem yang digunakan yaitu looping serta mempermudah maintenance bahkan backupan jika ada kegagalan maupun trouble. Kita akan close-kan simulasinya. Dan untuk kekurangan pada jaringan ini,